Di sini aja sama jantan main sama ular, kalajengking, sama anjing kayak gitu. Makanya ya sampai sekarang orang bilang, banyak orang dulunya lagi kecil dibilangnya Starsan katanya gitu. Dan memang iya, hidup dari umur 7 bulan sampai dewasa di tempat apapun ada istilah top bajak top mau. Jadi apapun yang terjadi, ya kita kan ya intinya kan mau waspada lah kalau soal itu mah. Ya mau lari kemana namanya di gunung, mau minta tolong sama siapa. Kalau suara-suara mah itu udah nggak dianggap aneh. Ada suara yang ngobrol di bawah di mata air, katakan kalau kata bahasa ya umum lah, banyak mistisnya atau itu ini segala macam, entah suara atau apa. Syukur adanya Allah, bergerak kita memuji. Ini kalau nggak ada angin tapi bergerak sendiri. Ya udah jangan aneh. Lumayan udah ngos-ngosan nih perjalanan kita ya teman-teman, sama Abah Kuncen. Katanya udah deket nih. Udah deket ya Pak? Kita 200 meteran. Ini masih benar-benar asri ya. Dingin, sejuk. Tadi kita di sana jalannya lumayan panas, tapi kesini mulai adem, sejuk. Dan di sana juga kata Abah ada mata air ya. Katanya mata air kahuripan. Nampas rokok kita ngos-ngosan deh. Dan Abah ditemanin si Tumang katanya, Guguk, yang selalu nemenin Abah setiap kemana-mana. Wow. Di sebelah dari ini kanan mata air, katanya ada pendopo 3 orang perempuan. Kata bahasa Sunda Ipri, kalau kata bahasa umumnya Pri. Nah itu sosok tubuh bisa menjelma manusia wujudnya dan bisa menjelma ular besar. Itulah intinya siluman ular. Abang mah tidak punya apa-apa, cuman ilmu Abah ya ilmu fakta dari hasil perjalanan Abah sendiri. Nah gitu kan. Bahkan dia minta ya yang mana ingin bertemu atau ada istilah dari kesugihan itu nikah makhluk. Katanya 200 meteran lagi, Bor. Katanya 200 meteran lagi, kata Abah. Kita mulai memasuki hutan ya. Dan jalannya ini susah sekali, Kami juga tidak menyarankan buat teman-teman untuk melakukan ritual atau melakukan ini ya. Kami bersama tim hanya melakukan edukasi ya. Sekali lagi kami tidak menyarankan atau tidak mengajak teman-teman. Kami hanya melakukan edukasi. Wah tinggi banget ini Waduh, gimana jalannya? Susah anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Bor, susah jalannya Dan tetaplah kita minta ya teman-teman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi segala nikmat, memberi segala rezeki kita ya. Jangan kita berpaling atau menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjir. Wah, Bah, masih jauh, Bah. Di bawah ya. Ya Allah, kita turun. Aduh. Mungkin kita off dulu ya teman-teman. Susah jalannya. Aduh. Susah banget jalannya.
Teman-teman, jadi Abah tuh dulunya rumahnya katanya di sini. Di sini ya Pak lokasi Abah dulu. Oh, masih ada ya. Ini Abah sebelum pindah ke atas, jadi rumahnya di sini katanya. Oh, masih ada nih. Asbesnya, biliknya masih ada. Dan ini maksudnya bekas rumah Abah yang dulu. Iya, yang dulu. Waduh. Dua kali ngebangun. Pertama ngebangun tahun 2004. Nah, di sini terus ngebangun lagi yang lebih gede sama bangunan yang di sana buat balai. Bahkan sempat tahun 2017 itu mengadakan acara hiburan sama syukuran di sini. Nah, di situ. Jadi seni budaya Sumedang, Bangreng. Banyak di sini Bah waktu itu. Alhamdulillah yang hadir sampai kalau nggak salah dari kabupaten tetangga kurang lebih 7 kabupaten alhamdulillah pada hadir. Mohon maaf. Nah di depan di situ ya dulu mah nggak seperti waktu Abah di sini mah ya biasa nyaman lah dipakai tempat tinggal di sini. Nah ini kan dikarenakan sudah ditinggal 5 tahun belum dibereskan lagi. Ini dulu buah-buahannya kan masih pada kecil, sekarang udah pada gede. Tanamannya ya Pak ya? Tanaman buah-buahan kayak durian tuh nanam dulu. Oh ini dulu yang nanam Abah berarti di sini? Ya waktu Robi anak laki-laki itu umur 7 bulan pertama pindah. Nah terus Neng Suci lahirnya di sini Bah? Lahirnya kalau dilahirkan mah di puskesmas, cuman dia itu dari pertama ngandung cuman 1 minggu di kampung di bawah. Kurang lebih dari sini 1 kilo. Nah 1 minggu dibawa lagi ke sini. Sempat ya digembol-gembol, dibopong-bopong angon segala macam. Jadi dari pertama lahir sampai ya umur sekarang mendekati 18 tahun ya hidup di sini. Berarti ini bekas bangunan rumah Bapak ini yang ini? Nah ini bekas bangunan ini ditinggal 5 tahun belum sempat dibongkar. Oh ini bekas-bekasnya berarti ya? Nah, Kayu-kayunya. Asbesnya masih ada Bang. Mana? Tuh asbes tuh. Nih di pohon juga ada asbesnya. Ini saya nggak bisa ngebayangin loh Pak. Nggak bisa ngebayangin nanjaknya. Wow. Terus di tengah hutan gini ya? Allah Bapak. Ya Yang tabah gimana lagi? Soalnya kan sudah ada niat dulu ini sempat tanah mau dijual. Cuman Abah melarang sama orang tua buat apa dijual. Oh berarti ini tanah milik pribadi Pak? Milik pribadi sudah disertifikatkan. Itu juga nggak sengaja Abah akan di sini. Cuman alhamdulillah sama orang tua nggak jadi dijual. Dikarenakan uangnya nggak seberapa. Ya akhirnya 2 tahun sebelum meninggalnya orang tua ini diberikan sudah hak mutlak atas nama di sertifikat punya Abah gitu. Berarti Abah waktu tinggal rumahnya di sini udah jadi kuncen berarti? Nah waktu itu tidak lama sih sebetulnya, begitu datang ke sini tahun 2004. Nah akhir bulan 11 tanggal 19 itu pas nginjak ke tahun 2005 sudah ada yang datang ya minta diantar ke Patilasan yang Paku Jaya. Nah 1 bulan 2 bulan sampai tahunan, nah baru diketahui sama ketua paguyuban seorang paman sendiri juga, ya akhirnya diberikan sertifikat karena untuk perlindungan seorang juru kunci. Nggak jelas kan sudah dibentuk paguyuban, harus dibuatkan sebagai legalitas. Nah di saat itu ya bertahan hidup lah, gimana caranya sampai bisa hidup bertiga waktu itu. Ya istri sama anak yang laki-laki yang itu yang sekarang Robi ya main di sini aja sama ya entah main sama ular, kalajengking, sama anjing kayak gitu. Makanya ya sampai sekarang orang bilang, banyak orang dulunya lagi kecil dibilangnya Starsan katanya gitu. Dan memang iya, hidup dari umur 7 bulan sampai dewasa. Kalau yang Robi yang tadi benerin sensor. Iya. Nah itu dikarenakan yang memanfaatkan potensi, jangan sampai punya sensor rusak ke orang lain, punya motor rusak ke orang lain gitu, didandanin sendiri, dikasih cara-cara. Selagi masih di SMP juga udah dikasih
tahu cara perbaikan motor, perbaikan sensor STM gitu ya. di SMK dia itu. Cuman sebelum SMK juga dari SMP dia udah belajar nambah, belajar nyekir, turun itu motor, mesin-mesin. Nah, Bah, ini kan kalau yang saya lihat kalau berada di sini tuh cahaya matahari juga agak kurang masuk ke dalam di sini ya. Iya. Posisinya Karena ini kan di bawah, Nah. gunung kan di atas. Ya. Jadi ini sebetulnya jadi kan dikarenakan bukit atau kaki Gunung Tampomas itu jalannya kan naik turun. Gitu kan naik turun, jadi ada naiknya, ada turunnya, ya lumayan lah. Ya namanya di gunung kan. Bukan Nah, di dataran itu datar. apa enggak serem? Biasanya kan kalau tempat-tempat seperti ini kayak banyak makhluk-makhluk astral gitu, Bah. Nah, itu Nah, kalau soal itu kan Heeh. jadi kata bahasa Sunda yang mana kita punya tujuan, ya niat baik. Hidup di tempat apapun ada istilah top badak top maung. Jadi apapun yang terjadi, ya kita kan ya intinya kan mau waspada lah kalau soal itu mah. Ya mau lari kemana namanya di gunung, mau minta tolong sama siapa. Tapi alhamdulillah walaupun anak abah jauh dari gubuk ini dulu, anak ketahuan dideketin monyet lah, ada ular besar lah. Ya, tapi ya gimana caranya kita jangan sampai terjadi hal itu. Nah, kalau suara-suara mah itu udah nggak dianggap aneh. Ada suara yang ngobrol di bawah di mata air. Di situ yang ada mata air. Nah, di sana kan mata air. Jadi kalau mandi, cuci piring atau apa kan di sana. Yang penting air jangan sampai keminum orang yang di bawah di kampung. Karena kan ada saluran air yang ke sawah. Nah, mandi pagi sore atau siang selalu ke bawah ke situ. Anak kan namanya baru umur menginjak ke 8 bulan kan. 9 bulan baru ya belum bisa jalan. Ya main di sini ya guling-guling karena postur struktur tanah kan turun. Ya paling nyangkut di pohon bambu lah di mana gitu kan anak. Jerit-jerit minta tolong. Nah, itu ya lumayan juga lah. Namanya bertahan hidup itu alhamdulillah Abah belajar memperkebal diri dan hati itu ya selama di sini sampai pindah ke sana. Kalau di sana kan hitungannya baru kurang lebih 5 tahun lah di sana. Jadi paling lama hidup di sini. Paling lama di sini. Di sini. Ya paling lama kan di sini. Kalau lokasi itu di mana, Bah? Apanya? Lokasi yang kita mau tuju. Ya lokasi kan asal mulanya Abah di sini. Ya terus itu yang disebut mata air Kauripan, yang dikatakan kalau kata bahasa ya umum lah banyak mistisnya atau itu ini segala macam, entah suara entah wujud apa. Nah, kalau untuk kebutuhan ya dari sini kurang lebih 1 kilo kan naik turun ke sana ke kampung. Kemana ke kampung? Selatan. Oh, ada kampung di sana. Di bawah kurang lebih 1 kilo itu ke kampung. Tapi turun. Ya turun naik, turun. Nah terus turun ke sana. Kalau ya ada rezeki lah, sisa apa namanya ada uang pemberian dari yang datang, terus ada rezeki hasil kerja sendiri ya seperti apa namanya buat gula aren dulu itu. Jadi kebutuhan itu selalu ke bawah ke kampung. Nah kalau ya ada kekurangan, yang penting kan kita harus punya prinsip. Apapun yang dimakan ya kata bahasa Arabnya itu jelas-jelas menurut ajaran kita itu sudah dimutlakan. Yang penting yang halal lah intinya itu. Nah, makanya Robi sama Suci itu dia tidak selalu makan nasi aja. Sumpah makan pepaya lah, makan singkong, makan talas, dia udah biasa kuat. Makan gula aja 1 butir, hitungannya 1 butir bulatnya paling ukuran segede gini, ya tingginya segini, itu udah kenyang sehari juga. Berarti pernah nggak makan juga berarti? Ya intinya nggak makan nasi maksudnya itu. Jadi kalau makanan yang ada di sini kayak pisang lah, pepaya, umbi-umbian yang kayak gitu, buah-buahan, banyak. ya alhamdulillah membuat kondisi postur tubuh anak itu nggak Kuat, pernah lebih kuat lah itu. lebih kuat, nggak pernah. Karena alami itu bahaya. Selama di sini ya bisa dikatakan ya kalau sakit memang ada, tapi tidak separah seperti biasa gitu. Bisa dikatakan ya alhamdulillah selalu sehat. Bahkan ya sering sakit juga kayak adiknya, terus Ruby sendiri itu
setelah udah gede main ke tempat ya ke kampung banyak ya pasti kurang tidur lah, entah gimana gitu kan, namanya sudah gede. Nah, bahkan sering sakit pulang, kadang-kadang bawa penyakit pilek lah, batuk lah apa Nah, Bah, gitu. itu yang tadi kata Abah di sini ada cai kahuripan, kehirupan sih, Pak. Jadi yang disebut Itu maksudnya gimana? mata air, kata bahasa Sunda Kahuripan. cai kahuripan, cai itu kan adalah air. Heeh. Kahuripan, jadi jelas-jelas kita manusia hidup. Nah, hurip itu apapun dari sisa-sisa perjuangan atau perjalanan hidup itu ada lebihnya. Contoh dari harta benda di bumi atau tani segala macam yang diminum air dari sini, ya dikatakannya hurip. Kan maksudnya Gitu. tuahnya, Pak. Ini kan kalau dari lihat lokasi kayak serem-serem ya, Pak ya. Iya. Terus energinya juga berbeda. Dan tadi Abah menyebutkan bahwa di sini ada cai kahuripan. Mungkin kalau orang tua dulu nggak semena-mena ngasih nama kahuripan, itu ada tuahnya. Itu biasanya tuahnya apa, Pak, di sini? Yang maksud disebut tuah itu isinya apa? Maksudnya gini, misalkan setelah cuci muka di situ, muka jadi Oh, glowing. ya itu tergantung, ya udah paham. Tergantung sugestinya orang, keyakinannya atau kepercayaannya masing-masing. Yang mana? Ya intinya, Abah jelaskan, intinya kita mandi air bersih, minum air bersih, ya kita harus jelas-jelas bersyukur Teman-teman, adanya lihat ini Allah. bergerak ini. Kita memuji. Ini kalau nggak ada angin tapi bergerak sendiri, Pak. Ya udah jangan aneh Oh. kalau soal itu. Jadi nyatuahnya itu jelas-jelas itu kan sebagai simbol. Simbolnya minum air bersih, mandi air bersih, kita harus berdoa. Yang mana kita mempergunakan segala bersih, ya moga-moga ya lahir dan batin kita Bersih. mendapatkan ya kebersihan lah, atau Gini, Bah. bersih lah intinya itu. Saya curiganya kayak gini. Ini kan mohon maaf, Neng Suci kembali ke Neng Suci ya. Terlahir di sini, dibesarkan di sini. Mungkin tiap hari juga mandi di situ di air kehidupan. Mohon maaf, dan itu bisa dibilang mukanya glowing tanpa make up. Iya. Mungkin apakah bisa jadi efek dari setiap hari mandi di kehidupan, dan kata Bapak juga Neng Suci itu adalah intisari atau saripati apa sih? Saripati hasil bumi dari sini. Nah. Jadi kan begini ya, kita membahas ke Bapak Adam aja dulu ya. Bapak Adam memang diciptakannya kan dari tanah. Nabi Adam. Ya Nabi Adam kan. Kita sebut ya Bapak Adam lah, buyut Adam. Nah itu kan langsung itu dari tanah. Terus di situ kan ada sifat-sifat Allah yang 9, ada apinya, ada airnya, ada anginnya, segala kan di situ. Nah dibuatkan dari segi fisik atau media tanah itu jadi wujud manusia. Nah kita itu karena zaman udah beberapa, bisa dikatakan ratus abad, sampai ya banyaknya manusia, jelas-jelas kalau tidak ada bumi atau tidak ada tumbuhan di dalam bumi nggak akan ada yang dimakan. Nah kalau kita makan tanah, kita bisa hidup. Baru sari anak itu dari tanah, dikarenakan kan yang banyak dimakan itu Di sini, hasil ya? bumi, entah buah-buahan, entah apa. Nah jadi bisa disebutkan saripati. Saripati itu jadi jelas-jelas yang sudah dinetralisir sama tubuh kita. Nah singkatnya cerita itu bisa antara laki-laki dengan perempuan jadi anak lah itu. Terlahiran yang suci di sini. Itu. Nah satu itu, dan alhamdulillah disebutkan lagi bahasa ucapan Abah tadi, selama di sini dari segi makanan atau udara atau air tidak menimbulkan efek sakit. Nah itu kembali ke bahasa tua. Jadi orang punya keyakinan mandi di sini, ya, minum di sini. Nah itu sekarang kan gini. Jadi ini mata air untuk diminum atau dipergunakan masuk kawasan Cimuncang. Nah ini disebutnya mata air kepala Sirah Cimuncang. Jadi bahasa singkat di sini Sirah Cimuncang, ini tempat namanya. Jadi Sirah Cimuncang itu kepalanya orang Cimuncang. Makanya orang wilayah satu desa dulu sebelum dimekarkan, orang ya bisa dikatakan ribuan banyak minum di sini. air dari sini. Berarti secara Gitu. tidak langsung Bapak itu tinggal bangun rumah di Atas. hulu cai berarti nya. Iya. Cek bahasa Sunda apa gitu. Di hulu di Mata air. ya berdekatan. Nah itu kan di situ
kurang lebih dari ini 30 meter mata air. Nah, Abah kan di sini. Di atasnya. Nah, di sini di atasnya. Nah, biasanya Abah kalau kayak itu banyak hal mistis. Nah, kalau mistisnya di sini apa? Jadi kan gini, memang itu info dari beberapa, karena ini kan tanah keturunan dari ibu, kakek, bapaknya kakek gitu ya, bapaknya nenek. Nah, dikatakan kan buyut. Nah, mistisnya itu di sini banyak orang bilang ada sosok tubuh 3 orang perempuan, cantiknya luar biasa, lebih cantik dibanding orang-orang biasa di sini. Dari segi dandanannya mirip-mirip. Ini pembicaraan selama sebelum dari ke sini juga sudah ada pembicaraan itu. Nah, selama Abah di sini dulu dari awal sampai beberapa tahun di sini, belasan tahun, jadi dia itu suka nampak sosok tubuh perempuan cantik 3 itu dulu di situ. Minta dikawin nggak Pak itu sama Bapak? Jadi ada info dari orang, bahkan ada orang jauh, cuman Abang nggak akan menyebutkan namanya dan daerahnya. 2 orang datang ke sini minta dibantu ya saran pendapat. Yang 1 orang itu dia punya keyakinan ada info nyari-nyari selama 1 minggu. Kalau perjalanan, kalau dari tempat kabupaten dia ke sini itu tidak menghabiskan 1 hari. Ya anggap aja lah berangkat pagi pulang ke sini sore, datang ke sini sore. Cuma dikarenakan dulu kan belum begitu banyak HP gitu kan. Kadang ada HP switchnya gitu. Dulu itu jadi intinya mungkin 1 minggu baru ketemu Abah di sini. Mohon maaf, jadi ada 2 orang yang ingin menikah sama. Bukan menikah. Gimana? Jadi intinya yang satu minta saran pendapat, dia punya solusi bagaimana cara menyelesaikan secara lahiriah dan batiniah dan tata caranya gimana. Nah, anggap aja itu untuk dibantu pesugihan. Cuman yang satunya dia itu mengklaim tempat ini untuk kesugihan yang disebut nikah makhluk. Nah, mohon maaf saya potong, mungkin kita harus potong dulu. Nah, mungkin karena ini durasi terlalu panjang, nah teman-teman ini sangat menarik untuk selalu simak ya. Tadi barusan bahwa di sini itu tempat menikahnya para makhluk gaib yang di bawah di situ. Oh, yang di sini. Mungkin yang di hulu air. Teman-teman jangan klien channel, saksikan video kita kelanjutannya. Mungkin kalau di video ini cukup sekian dulu ya, biar nggak kepanjangan. Kita akan membahas tentang apa Pak, pernikahan makhluk gaib yang ada di sini. Yang disebut pri katanya. Oke. Kata-kata bahasa Sunda mah ipri. Iya, ya, Pak. Mungkin teman-teman tadi bisa kita saksikan bahwa Abah ini kalau bisa kita simpulkan dulunya Abah tuh tinggal di sini ya, Pak ya? Iya, di sini. Dari tahun 2004 bulan 11 dekat sekali dengan tempat pesugihan menikah dengan makhluk ipri. Ya, di mata air di situ. Nah, biar tidak gagal paham, simak video selanjutnya. Kita akhiri dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.